teman-teman, kita kembali lagi di Donas, Diary of Universitas Pelita Harapan Students. Dan hari ini kita akan membahas topik yang gak kalah menariknya dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, hari ini kita langsung aja nih, kita bakal bahas tentang nggak salah satu sih, ada dua yang kita akan bahas nih hari ini, yaitu instrumen investasi, saham, dan juga kripto. Nah, oleh karena itu tentunya aku nggak sendirian, hari ini aku ditemani oleh seorang speaker jurusan manajemen 2018 yang saat ini juga bekerja di industri tersebut. Nah, langsung aja kita perkenalin langsung Ci Karolin dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Halo semua, kenalin nama aku Karolin, sesuai yang udah tadi Bella bilang, aku mahasiswi dari, jurusan manajemen konsentrasi finance. Pada sore ini udah thank you banget juga sama BEM UPH udah undang aku supaya buat, sharing-sharing mengenai pasar modal. Jadi, thank you banget untuk kesempatan kali ini. Oke, harusnya kita dari BEM UPI juga yang thank you sih sama Ci Karolin udah mau menyempatkan waktunya nih untuk hari ini berbincang-bincang mengenai kripto dan juga saham. Oke, jadi diharapkan teman-teman nih yang lagi nonton Donat saat ini juga setelah nonton ini jadi tahu nih kayak bedanya kripto dan saham dan kalau misalnya kalian berminat untuk investasi lebih baik yang mana gitu ya, bisa dipertimbangkan lagi. Oke, langsung aja nih aku pengen nanya, jadi kan selama pandemi ini saham dan kripto tiba-tiba kayak jadi trending banget ya, apalagi anak-anak muda tiba-tiba tuh jadi, main saham, main kripto, apa kayak gitu-gitu. Nah, tapi pengen tahu nih, apa sih sebenarnya bedanya kripto itu sama saham secara umumnya? Oke, emang fenomena di tahun 2020 itu kita lihat emang, karena Covid ya, semua orang di rumah dan mereka tuh di rumah jadi punya banyak waktu untuk ekspor hal-hal yang mungkin, mereka belum tahu sebelumnya gitu kan. Apalagi kita tahu, kalau baca dari berita jumlah investor kita juga naik pesat di tahun 2020, naik sampai lebih dari 50%. Jadi sekarang investor di Indonesia juga udah mencapai 3 sampai 4 juta orang gitu ya. Apalagi di tahun 2020 bukan saham doang yang naik, tapi juga kripto gitu kan, kita tahu kripto, naik. Nah, sebenarnya apa sih bedanya aset kripto sama, saham itu? Buat simpelnya, mmm, mungkin aku jelasin kripto dulu. Nah, kripto itu sebenarnya aset cryptocurrency itu, adalah, eee, mata uang digital gitu ya, yang terbentuk dari teknologi blockchain. Nah, mungkin kalau teman-teman sebelumnya belum tahu blockchain itu apa, secara singkat, blockchain itu bisa kita gambarin sebagai teknologi yang fungsinya itu mencatat transaksi digital. Nah, di transaksi digital itu setiap kali ada transaksi, mereka bakal tercatat dan cuman bisa ditambah doang. Jadi, semua transaksi yang udah tercatat itu nggak bisa dikurangin, nggak bisa dihilangin, makanya sistem blockchain ini itu desentralisasi, jadi nggak perlu untuk divalidasi sama, orang eksternal, faktor eksternal seperti mungkin pemerintah atau bank sentral, dan juga, untuk integritasnya sendiri itu tidak perlu dipertanyakan, karena emang teknologi ini menjamin, eee, bahwa data-data itu tuh valid dan juga bisa, dipercaya gitu. Nah, oleh sebab itu dengan teknologi blockchain ini, digital currency digital ini, aset cryptocurrency ini tuh terbentuk gitu. Nah, bedanya dengan saham, kalau saham, kita bisa lihat bahwa saham itu merupakan bukti kepemilikan dari, perusahaan. Jadi kalau misalnya kita mau membeli misalnya Indofood yang kita familiar gitu, kita nggak mungkin kan beli Indofood satu perusahaannya sendiri, kita mau keluarin berapa triliun gitu kan. Nah, dengan saham ini kita bisa punya porsi dari kepemilikan perusahaan itu gitu. Nah, mungkin bedanya yang satu adalah lebih ke teknologi blockchain dan satu lagi merupakan, kepemilikan dari perusahaan. Jadi sebenarnya dua hal ini tuh lumayan berbeda jauh sih sebagai aset investasi gitu, instrumen investasi, tuh. Oke, berarti kalau misalnya aku simpulkan sendiri, berarti ini ternyata bedanya cukup jauh ya? Aku pikir deket soalnya Mhm, ternyata ya. Berarti yang satu mhm, itu soal mata uang digital, yang satunya lagi mengenai surat kepemilikan dari suatu perusahaan, seperti itu ya? mhm, mhm.
Iya, Nah, benar banget. oke. Kalau misalkan udah tahu nih ya bedanya berarti apa yang diinvestasikan atau maksudnya apa instrumennya kayak kripto dan saham secara umum, pengen tahu juga nih mungkin kalau misalkan teman-teman yang lagi nonton Donat sekarang bingung kayak faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi fluktuasi harga suatu kripto dan juga saham. Nah itu apa-apa aja ya? Oke, untuk kripto sendiri, aku start dari kripto sih, karena, kalau misalnya tadi teman-teman udah ngerti teknologi blockchain di aset kripto itu, berarti kita juga harus tahu kalau misalnya kripto itu sebenarnya merupakan kumpulan transaksi digital gitu kan. Nah, transaksi digital ini nggak punya namanya underlying asset. Nah, underlying asset itu apa? Aset dibalik dari, instrumen itu. Jadi kripto itu nggak punya aset yang mungkin kita bisa lihat secara real gitu. Beda dengan benar-benar ada, kita bisa datengin pabriknya, kita bisa datengin kantornya, kita bisa lihat produk yang dihasilkan dari perusahaan itu gitu kan. Jadi yang menggerakkan kripto sendiri itu kita bisa lihat sesimpel berita yang kita lihat. Misalkan kemarin kita lihat berita, oh Tesla memperbolehkan pembayaran mobil listriknya menggunakan aset kripto gitu. Nah itu membuat investor aset kripto itu langsung berburu-buru membeli aset kripto gitu. Nah setelah mereka terburu-buru beli aset kripto itu dari berita tersebut, permintaannya kan lebih banyak dibandingkan supply atau persediaan dari aset kripto itu membuat harganya itu cepat banget naik dan itu membuat fluktuasi harga yang cukup tinggi gitu di dalam satu hari. Mungkin kalau kita pegang aset kripto jam sekarang harganya 1.000, 2 jam kemudian mungkin bisa jadi 1.500, bisa jadi 2.000, atau bahkan bisa turun sampai 500 gitu. Itu karena penggeraknya itu lebih ke supply demand dan juga berita-berita dari eksternal gitu. Nah, kalau misalnya saham, kita bisa lihat penggerak saham itu tuh cukup banyak gitu. Faktor eksternal sampai faktor internal itu kita harus lihat dulu gitu. Misalnya kita pilih satu saham, Indofood, kita bisa lihat sentimen makro itu seperti apa, keadaan makro kita sekarang ini seperti apa, dan apa dampaknya ke perusahaan si Indofood itu. Sekarang kan kita lagi COVID, berarti sekarang bisa kita bilang supply chain dari global itu juga lumayan susah. Ekspor impor lumayan susah karena tersendat peraturan dari tiap negara yang membatasi mobilitas masyarakatnya gitu kan. Nah, kita juga bisa lihat kalau misalnya harga komoditas kayaknya lagi tinggi nih karena supply chain yang sedang terganggu itu, terdisrupt. Nah, oleh karena itu biaya bahan bakunya untuk Indofood sendiri, misalnya bikin mie, oh harga tepung mahal gitu kan. Jadi harga bahan bakunya juga ngefek ke perusahaan itu. Cost untuk mengeluarkan produk juga lebih tinggi untuk perusahaan itu. Itu satu faktornya. Kenapa misalnya harga Indofood sempat turun misalnya. Ataupun kita juga bisa melihat, oh prospek bagusnya apa nih? Oh orang di rumah beli Indomie lebih banyak, orang makan snack lebih banyak. Itu kan juga potensi yang bikin Indofood tetap bagus gitu kan. Atau di luar itu juga mungkin di sektor lain, misalnya komoditas kita bisa lihat, oh harga komoditas minyak dunia lagi tinggi sekali, ataupun kayak misalnya OPEC sedang bikin regulasi baru untuk minyak dunia, harga saham itu juga bisa mengikuti faktor-faktor eksternal kayak gitu. Jadi kalau misalnya kripto kita bisa cuma lihat dari news doang, ikut-ikutan orang, ikut-ikutan supply demand, tapi kalau misalnya saham itu lebih ke fundamentalnya juga. Apa yang efek dari eksternal sebenarnya bisa juga efek ke internalnya mereka, misalnya kinerjanya gitu. Nah, tapi memang saham itu tuh lebih luas banget sih dibandingkan keputusan untuk membeli aset kripto itu sendiri gitu sih. Itu mungkin yang bisa aku simpulin kenapa harga kripto bisa geraknya seperti itu, dan juga kenapa harga saham cenderung lebih lemot dibandingkan mungkin aset kripto gitu. Itu sih. Oke, berarti kalau aku simpulkan kayak emang dari segi faktor yang mempengaruhinya itu kalau misalkan saham itu kalau misalnya kita invest saham berarti kita harus ngelihatnya dari yang luas banget ya, karena internal, Mhm. eksternalnya juga
sampai kayak tadi yang Cici bilang, kayak misalkan OPEC bikin regulasi baru gitu, kayak luas banget ya ternyata. Kalau misalnya kripto berarti sebenarnya itu tentang permainan demand dan supply aja gitu ya berarti? Mhm. Oke, hmm. Aku sebenarnya juga penasaran nih, berarti kalau misalkan kita ngomongin kripto saham gini, sefluktuatif-fluktuatifnya saham tuh nggak akan sedrastis kripto ya berarti? Iya, jadi untuk volatilitasnya sendiri sih untuk, saham itu mungkin saham juga bisa, sangat cepat gitu kan Mhm. geraknya, kayak sehari mungkin naik bisa 25% atau turun, untuk sekarang maksimal 7%, tapi bisa berlangsung berhari-hari gitu kan. Tapi kalau kripto sendiri itu bisa lebih ekstrim lagi gitu. Jadi, naiknya sehari bisa 50%, dalam seminggu bisa berapa ratus persen gitu. Jadi emang pergerakannya itu beda juga gitu karena, regulasi juga sih. Jadi di kripto itu kan dia nggak punya, batas maksimal untuk sehari naiknya berapa gitu kan, atau turunnya berapa. Kalau misalnya saham, kita kan di sini, di Indonesia, ada Bursa Efek Indonesia gitu kan, yang di mana, badan itu tuh juga menjamin batas atas dan batas bawah untuk, eee, investasi saham gitu. Jadi, untuk sahamnya sendiri tuh nggak terlalu fluktuatif seperti si kripto ini gitu. Oh, oke oke oke. Berarti ekstrim ya kripto ya, bisa sampai Mhm. naik turunnya jauh banget gitu. Nah Iya ini benar. mungkin kalau misalnya tadi kita udah bahas tentang kayak volatilitasnya gitu, pengen nanya juga, kalau gitu dari segi resiko ya mungkin volatilitas tadi itu salah satunya, tapi ada Mhm. nggak sih perbedaan dari segi resiko, lain gitu selain volatilitas itu terhadap investasi kripto dan saham? Kayak bedanya gimana resikonya, dan gimana caranya supaya kita nih sebagai investor gitu ya, bisa meminimalisir resiko tersebut? Oke, kalau misalnya aku sendiri lihat, kalau misalnya, banyak banget ya orang-orang yang baru kenal kripto, kenal saham itu dari tahun lalu gitu kan, atau misalnya kita bisa bilang, "Oh angkatan corona lah ya," gitu. Nah, saran aku untuk resiko yang terbesar menurut aku, itu bukan resiko, taruh duit dan lose the money gitu, tapi resiko yang terbesar adalah, mindset-nya. Jadi karena, orang-orang itu FOMO, kayak takut missing out sama, saham yang lagi naik gitu. Jadi, menurut aku tuh orang lebih mudah di-drive sama orang lain untuk, "Oh, ayo beli ini yuk, besok naik," gitu. "Beli ini yuk, besok naik." Taunya, belinya udah di harga yang sangat tinggi gitu. Besoknya malah turun 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 dan bahkan, kena suspend dan akhirnya uangnya hilang semua. Jadi resiko yang terbesar adalah kalian nggak belajar, tapi langsung terjun ikut-ikutan orang lain. Kalau menurut aku itu resiko yang terbesar untuk saat ini gitu kan. Nah, kalau misalnya saran aku sendiri untuk mitigasi resiko itu adalah, yang pertama sih, selalu tahu profil resiko masing-masing. Karena menurut aku aset kripto maupun aset saham gitu ya, kelas aset, instrumennya, itu nggak semua orang tuh cocok untuk investasi di sana gitu. Ada orang yang, lebih prefer, "Oh, gue pengen resikonya rendah aja deh, tapi return-nya pasti." Ada yang pengen, ya udah deh resikonya naikin dikit supaya return-nya bisa lebih tinggi. Ada pun juga orang yang pengen sehari, oh sehari return-nya 5% deh, sehari return-nya 10% deh, kalau bisa 30% deh, gitu. Itu, harus mengenal diri sendiri juga. Nah, yang kedua sih lebih ke kalau misalnya kita mau investasi, kita harus tahu juga horizon waktu kita itu berapa lama. Apakah, untuk short term, ataukah untuk, 2 sampai 3 tahun lagi, atau 5 tahun lagi, atau bahkan kita udah mau nyicil uang pensiun kita sekarang gitu, yang which is masih belasan tahun lagi gitu. Nah, selain tahu horizon waktu kita juga, aku sih, lebih rekomen kalau misalnya kita sebagai seseorang itu punya target juga gitu, Kak. Apakah kita mau misalnya 3 tahun lagi apakah kita misalnya mau beli mobil, atau misalnya mau beli rumah, atau misalnya orang investasi itu juga punya,
goals yang lain misalnya untuk menghindari inflasi gitu kan, menghindari inflasi supaya nilai uangnya itu terus bertambah. Ataupun juga mungkin yang paling mainstream kita suka dengar, oh aku pengen banget financial freedom di usia muda gitu. Nah, untuk bisa reach goals dengan jangka waktu yang udah kita tentuin, dengan profil risiko yang kita tentuin, belum tentu semuanya itu cocok gitu investasi saham ataupun aset kripto, apalagi aset kripto yang harganya sangat naik turun seperti yang udah kita bahas tadi gitu. Nah, saran aku sih ya selain saham dan selain aset kripto itu masih banyak loh instrumen, finansial lainnya yang cukup oke bisa kalian cocokin sama diri kalian gitu. Di luar saham masih ada reksadana, masih ada obligasi, masih ada ETF, masih ada, deposito atau mungkin, eee, instrumen investasi lainnya gitu. Jadi memang menurut aku, saran dari aku adalah memang pahami diri kalian sendiri dulu, dibandingkan kalian langsung, "Oh, ya udah deh, aku beli saham ini deh, aku beli saham itu deh." Apalagi kalau misalnya kalian udah yakin nih, misalnya udah yakin dengan, mmm, "Oke, aku kayaknya cocoknya saham nih." Nah, untuk mitigasi resiko ikut-ikutan orang doang, terus akhirnya uang kalian habis di market, di pasar modal, kalian harus benar-benar pelajarin tentang perusahaannya dulu. Pelajari mulai dari laporan keuangannya, terus kinerja perusahaannya seperti apa, prospek masa depannya itu seperti apa. Sesimpel kita bisa lihat nggak masa depan dari aset kripto, kira-kira 5 tahun lagi aset kripto masih ada nggak ya? Atau misalnya kita lihat saham, oh perusahaan ini Unilever misalnya 5 tahun lagi masih ada nggak ya? Gitu. Jadi untuk mitigasi resiko itu kalian benar-benar harus tahu apa yang kalian beli dan sesuaikan dengan diri kalian sendiri gitu. Oke, iya berarti balik kenalin diri kita dulu, karena setiap orang itu punya profil resiko yang berbeda-beda ya, jadi mesti Mhm, disesuaikan juga instrumen investasi apa sih yang sebenarnya kita tuh cocok. Jadi jangan kayak semua karena saham terus ikut-ikutan tren dan semua main saham, kayak gitu ya. mhm. Aku pun sebenarnya kalau boleh sharing dikit, juga pernah kejeblos ke saham karena ikut-ikutan orang, karena waktu itu kan pas baru pandemi dan semua orang main saham gitu ya, dan Mhm, ternyata bener sih emang yang Ci Karolin bilang juga, sebenarnya bukan masalah juga kita ya itu resiko sih juga emang kehilangan uang gitu ya, tapi selain mhm, kehilangan uang, itu adalah masalah resiko dari mindset kita juga gitu. Jadi harus dibenerin dulu, dan kenalin diri lebih dalam lagi, dan kalau misalnya berarti kalau emang saham ini bukan profil resiko yang kita cocok gitu, berarti ya kita mungkin bisa beralih ke instrumen investasi lain gitu ya? mhm. Benar 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 banget. Oke. Nah, terakhir nih, aku pengen minta Cikarolin buat menyampaikan pesan buat teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang menyaksikan Donats dan mungkin pengen memulai langkahnya dalam investasi kripto dan saham. Mungkin Cikarolin boleh kasih beberapa pesan? Oke, jadi, pesan aku yang pertama, kalian harus tahu kalau misalnya nggak ada jalan tercepat untuk jadi kaya. Nah, kalau misalnya emang kalian mau start dari saham, kalian harus benar-benar, pahami sahamnya seperti yang udah aku jelasin tadi. Yang kedua, mungkin, ada satu quotes yang aku suka banget dari buku yang lagi aku baca, yang kedua itu kalian harus mulai aja dulu. Karena ketika kalian masukin misalnya $10 10 juta misalnya, juta di, eee, pasar modal gitu, resiko yang kalian bakal, hadapin itu cuman kehilangan 10 juta itu. Tapi kalau misalnya kalian, masukin 10 juta itu juga di saat yang sama, kalian juga bisa punya potensi untuk jadiin 10 juta itu jadi 50 juta atau bahkan bisa jadi 100 juta. Jadi resiko yang kalian, hadapin itu cuman 10 juta, kehilangan 10 juta itu aja, gitu. Tapi, ini balik lagi kayak yang tadi aku bilang, benerin dulu mindset-nya dan juga, benar-benar kalian harus pahami, aset yang bakal kalian beli karena setelah semuanya gitu, itu kan uang kalian gitu kan. Jadi jangan ikutan orang lain, jangan percaya sama get rich quick scheme gitu, dan juga, kalau bisa sih, ya harus masukin, duit kalian ke
aset yang emang kalian benar-benar ngerti gitu. Apalagi untuk saham, misalnya kalian jangan sampai beli saham yang kayak you have no idea what it is gitu. Kalian misalnya tahu emas, tapi apakah kalian tahu penambangan emas? Maksudnya dari perusahaan itu tuh ngapain aja selain jualan emas gitu. Kalau misalnya kalian nggak paham, ya berarti kalian masih belum belum cocok gitu untuk investasi di perusahaan itu. Karena ibarat kata kita beli perusahaan. Perusahaannya kalau misalnya kita nggak ngerti, ngapain kita beli gitu kan. Sama dengan aset kripto. Mungkin kita juga lihat berita-berita yang terbaru gitu kan. China udah melarang penduduknya untuk mining aset kripto. Terus juga negara-negara maju juga semuanya rata-rata kontradiktif dengan adanya penggunaan aset kripto. Apakah dengan investasi di aset kripto yang bergeraknya itu supply demand dan berita itu, apakah sentimen itu tuh bakal bagus untuk kedepannya? Apakah duit kalian yang kalian masukin ke aset-aset tersebut bakal dan bisa digunakan buat tujuan-tujuan kalian gitu, misalnya 5 tahun lagi atau 3 tahun lagi gitu. Jadi saran aku memang kalian harus hati-hati dalam investasi. Itu masih aset kripto dan saham. Jadi hati-hati juga dengan investasi bodong yang ada di luar sana gitu. Ya paling itu aja sih pesan dari aku. Oke, thank you Ci Karolin. Jadi balik lagi ya, kita kenalin dulu diri kita sendiri, kita lihat kita tuh profil resiko kayak gimana, dan kalau misalkan kita udah memutuskan nih buat investasi sesuatu, kita harus kenalin dulu aset yang kita investasiin tuh kayak apa. Jangan sampai kita ikut-ikutan aja, atau kita bahkan nggak ngerti gitu, kita investasi di mana sebenarnya. Nah, mungkin satu hal lagi yang ini juga baru-baru ini aku dengar, tenang aja, kayak investasi ini sebenarnya nggak cuman di finansial doang. Mungkin bagi kalian yang sekarang ini sedang belajar gitu ya, lagi belajar dengan sangat tekunnya, itu juga termasuk investasi pengetahuan dan itu juga hal yang baik juga untuk kita investasikan. Jadi nggak selalu terpatok ke keuangan, tetapi episode hari ini kita kan lagi bahasnya tentang investasi, finansial ya. Jadi mungkin teman-teman yang tertarik nih bisa untuk investasi di aset keuangan seperti itu, ya kalian melangkah dengan hati-hatilah, karena banyak sekali investasi bodong atau seperti apa yang kayak tadi Ci Karolin bilang, jadi kalian harus berhati-hati dan pelajari lebih dalam lagi terhadap aset yang kalian investasikan. Oke, thank you Ci Karolin, Hani sekali lagi hari ini udah hadir di Donas dan memberikan banyak sekali hal baru ke kita, sukses selalu dimanapun Ci Karolin berkarya, dan thank you juga teman-teman yang udah menyaksikan Donuts episode ke-6 hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.